Jemaat yang terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh Penetua Nyonya Anita F. Sondak. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Kami berterima kasih karena saat ini kami kembali dapat beribadah keluarga saat ini melalui online. Oleh karena itu, kuduskanlah ya Tuhan awal ibadah maupun selanjutnya, serta karuniakanlah kepada kami roh-Mu, agar bila kami meninggalkan tempat ini,
kami tidak meninggalkan hadirat-Mu. Tetapi kiranya Tuhan tetap dekat kepada kami dan peganglah kami dekat kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 119, ayat pertama hingga ke-8. Mazmur 119, ayat pertama hingga ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh belajar dari firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami dengan pimpinan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal 9 ayat 10 sampai ke-18. Amsal 9 ayat 10 sampai ke-18.
yang menyatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman. Ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kita tadi bersama-sama telah membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Kitab Amsal merupakan perkumpulan kata-kata hikmat atau juga bisa dikatakan kata-kata bijak. Di dalam kitab Amsal, kita akan menemukan banyak hal yang berkaitan dengan pengajaran, yang berkaitan dengan pendidikan, nasihat-nasihat, teguran-teguran, dan petuah tentang bagaimana seharusnya kita mengalami dan menjalani hidup ini. Amsal dapat diartikan sebagai ucapan orang bijak, sebagai perumpamaan, ataupun peribahasa berhikmat yang dikaitkan di dalam konteks kehidupan kita, yang dikaitkan di dalam konteks kehidupan umat yang taat dan setia hanya kepada Allah. Amsal juga menjelaskan tentang kehidupan orang-orang bijak yang berlawanan dengan kehidupan orang-orang bodoh atau fasik. Saudara, hikmat adalah karunia Allah. Dengan hikmat kita tahu, saudara dan saya tahu kebenaran hidup yang sesungguhnya. Mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Ayat 10a bacaan kita tadi dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oleh karena itu, hikmat dipandang sebagai jalan hidup yang membimbing kita untuk selalu setia hanya kepada Allah dan tidak menyimpang dari jalannya. Takut akan Tuhan dalam tanda kutip dipahami dalam konteks ini, bahwa Tuhan adalah Sang Khalik,
yang maha kuasa. Kita patut sadar akan kuasa keagungan dan kekudusan Tuhan. Sehingga kita patut menaruh hikmat kepadanya. Tuhan yang mengatur jalan kehidupan manusia. Sehingga tanpa takut kepada Tuhan, maka manusia sulit menemukan hikmatnya. Untuk itu, takut akan Tuhan merupakan dasar segala hikmat. Pengajaran diberikan oleh Amsal ini tidak saja diberikan kepada generasi muda atau anak-anak kita, tetapi juga kepada setiap kita. Kepada saya, kepada saudara, kepada orang-orang tua. Pengajaran ini pula diberikan pada orang-orang yang tidak berpengalaman. Bahkan mereka yang sudah dianggap bijak pun supaya dapat menambah ilmu pengetahuannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berbahagia. Kita mungkin pernah melihat di Indonesia ini, dalam agama tertentu tentunya, begitu anak dilahirkan, kemudian dibisikkan di telinganya ayat atau kitab suci oleh orang tuanya. Sebenarnya tradisi ini, saudara kekasih Tuhan, jauh sebelumnya sudah dilakukan dalam kehidupan orang Yahudi. Prinsip orang Yahudi ini sangat ketat. Ketika seorang bayi lahir di dunia pada saat itu, mereka sudah diperkenalkan tentang Allah. Ayah atau kakeknya akan membisikkan ke telinga sang bayi ini tentang pengakuan iman Israel. Sebagaimana di dalam Ulangan 6 ayat 4-5 katakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, semua ini dilakukan untuk mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan saudara, bahkan bagi kehidupan saya. Sehingga melalui pengajaran tersebut, maka generasi kita dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak bijak menjadi bijaksana atau menjadi lebih berhikmat. Kita semua tahu di dalam dunia pendidikan, kepandaian seseorang dapat diperoleh saat mereka tentunya tekun belajar dalam menimba ilmu. Namun orang pandai belum tentu berhikmat. Tetapi saudara, orang berhikmat dengan kepandaiannya dapat menjadi berkat bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang tuanya, bagi sesamanya. Nah, dalam kitab Amsal dikatakan, pengetahuan atau kepandaian dan hikmat dipakai secara berbarengan. Pengetahuan, kepandaian, dan hikmat dipakai secara berbarengan. Pengetahuan tersebut diidentikan dengan informasi yang kita terima.
baik secara formal melalui pendidikan maupun non formal melalui keluarga ataupun lingkungan di sekitar kehidupan kita. Melalui alat-alat informasi dan komunikasi yang kita tahu ya, begitu canggih saat ini dengan teknologi digital yang sangat canggih seperti internet, gadget dan lain sebagainya. Orang harus berhikmat. Orang yang berhikmat harus mampu untuk menggunakan semua informasi tersebut secara tepat. Dikatakan dalam Amsal, memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Saudara dapat lihat di Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Hikmat hanya datang kepada mereka yang mencarinya melalui hubungan yang benar dengan Allah dan mempelajari firman-Nya dengan rajin. Di Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara, Kristus yang oleh perjanjian baru disebut sebagai puncak hikmat Allah. Ini terdapat di 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Mau mengajarkan kepada kita, mau mengajarkan pada saudara dan saya, bahwa kita akan memperoleh hikmat jika kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Dengan membiarkan firman-Nya tetap tinggal di dalam diri kita. Ini terdapat di Yohanes 15 ayat 7. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, keluarga-keluarga yang berbahagia. Amsal 9 ini oleh Lembaga Alkitab mengambil judul. Kalau saudara lihat di dalam ayat 1 sampai dengan 18, di sana LAI mengambil judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Ayat 1 sampai dengan 9 di sana merupakan undangan hikmat. Ayat 10 dan sampai dengan 18 bacaan firman Tuhan kita saat ini merupakan undangan kebodohan. Dan ini juga merupakan judul bacaan firman Tuhan kita yang diambil dan diberikan oleh Sabda Bina Umat. Saudara yang Tuhan kasihi, pada suatu ketika ada dua orang yang mengadakan pesta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta tersebut yang akan diselenggarakan itu tentunya telah dipersiapkan dengan benar. Orang yang pertama saya berikan namanya si hikmat. Dan orang yang kedua saya berikan namanya si bodoh. Si hikmat menyiapkan pestanya dengan baik untuk menjamu tamu-tamunya. Si hikmat juga mempersiapkan anggur dengan kualitas yang terbaik. Dan juga ia menyiapkan makanan dengan makanan yang terbaik. Ia berserta dengan hamba-hambanya pergi dengan ramah mengundang sahabat-sahabat tamu-tamunya untuk dapat hadir dalam pestanya. Dia juga mengundang mereka yang tidak berpengalaman maupun yang tidak berpengetahuan untuk dapat hadir di dalam pestanya. Nah, berbeda dengan si hikmat, orang yang kedua yang bernama si bodoh menyiapkan pestanya secara asal-asalan. Yang penting orang hadir. Dan yang dihidangkannya itu pun makanan dan minuman dari hasil apa? Hasil curian
makanan dan minuman yang haram, karena itu merupakan hasil curian. Kita lihat di ayat 17 tadi. Dan apa yang terjadi? Mereka yang memakan dan meminumnya akan menuju pada kebinasaan. Ayat yang ke-18. Nah saudara, seandainya saudara salah satu dari orang-orang yang diundang untuk hadir, undangan dari si hikmat atau undangan dari si bodoh dalam pesta yang diselenggarakan itu, pesta manakah yang akan saudara hadiri? Kalau saudara memilih hadir dalam pesta yang diselenggarakan oleh si hikmat, maka saudara akan memiliki umur panjang dengan hanya hidup takut pada Tuhan, serta menjauhi yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara memilih hadir dalam pesta yang diadakan oleh si bodoh, maka saudara dapat bebas melakukan apa saja yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Namun ingat, itu akan menuju pada kematian dan kebinasaan. Dan pilihan-pilihan itu saudara dapat saudara jawab masing-masing. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang berbahagia. Apa dampak yang akan kita peroleh apabila kita berhikmat dan hidup takut akan Tuhan? Dan sebaliknya, apa yang akan terjadi apabila kita tidak berhikmat dan tidak hidup takut pada Tuhan? Pertama, orang yang berhikmat, ia diberi pengertian untuk mengenal Yang Maha Kudus. Artinya saudara, kita tahu persis apa yang Tuhan kehendaki, dan Yang Maha Kudus tahu apa yang kita perbuat. Kita menyadari bahwa jalan hidup manusia ini penuh dengan tantangan. Dalam liku-liku kehidupan manusia, manusia banyak bergumul, tidak tenang, takut, khawatir, was-was, dan lain sebagainya. Namun kalau kita berjalan di jalan hikmat, kita akan berjalan pada jalan yang lurus dan Tuhan hadir di sana. Kalau kita mendengar nasihatnya dan menerimanya, kita akan selalu dibimbing berjalan pada jalan hikmat. Langkah-langkah kita tidak akan terhambat. Ketika kita berlari pada jalan hikmat, kaki kita tidak akan tersandung. Kita harus berpegang pada pendidikannya yang bersumber hanya pada firman Allah. Galatia 5 ayat 25 katakan demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, kalau kita dipimpin oleh roh, maka hidup kita pastinya akan menghasilkan buah-buah roh. Bapak Ibu bisa melihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah yang kedua, orang yang tidak berhikmat dan tidak takut akan Tuhan,
adalah orang fasik yang berjalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Alkitab katakan dalam bacaan kita tadi dari ayat 12 sampai 18 dikatakan sebagai orang yang tidak bijaksana, pencemooh, bebal, tidak tahu malu, tidak berakal budi. Hasil yang diperolehnya selalu dari hasil curian dan selalu berjalan dan mengambil kehidupan dalam kegelapan. Kehidupan mereka yang tidak berhikmat, saudara, dan tidak takut Tuhan akan menemukan kebinasaan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah kita menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat, karena jalan itu penuh kefasikan dan kejahatan, dan hasilnya yang beroleh adalah kematian dan kebinasaan. Marilah kita tempuh jalan orang benar yang berjalan pada jalan hikmat, yang akan bercahaya terus seperti fajar. Mari saudara, jalani hidup ini pada jalan hikmat, dengan terus mendengar hikmat dan nasihat yang bersumber dari firman Tuhan. Karena jalan itu akan membawa saudara dan saya dalam kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberi persembahan syukur.
Tuhan Allah Bapa yang kekal dan kudus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan kehidupan ini. Jadikanlah firman-Mu menjadi pedoman dan dasar kehidupan kami ketika kami melangkah di dalam jalan kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, agar nama-Mu tetap kami permuliakan. Berikanlah kami iman yang teguh, agar kami tidak goyah. Iman yang tidak berubah menjadi satu keraguan. Kuatkanlah kami, pengharapan kami ya Tuhan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak menentu ini. Agar pengharapan kami tidak berubah menjadi satu keputusasaan. Urapi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melawan godaan dan tekanan dunia ini. Mampukan kami Tuhan, untuk kami tetap setia hanya kepada Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan kiranya mau menyembuhkan mereka. Tuhan kiranya mau memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang mungkin sedang berduka karena kehilangan orang yang dicintai. Tuhan hadir di tengah-tengah kedukaan mereka untuk menguatkan dan menghiburkan mereka. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk para janda, duda, yatim piatu, bahkan lanjut usia. Di dalam ketidakberdayaan mereka Tuhan akan menguatkan dan melengkapi. Di dalam kepapaan dan kesendirian mereka Tuhan hiburkan dan berkati mereka. Kami berdoa ya Bapa, untuk gereja-Mu GPIB Immanuel Depok dengan perangkat-perangkat pelayanannya. Ibu Pendeta Ivon beserta dengan keluarga. Bapak Pendeta Yohanes Niko beserta dengan keluarga. Para presbiter, ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, karyawan gereja dan semua yang terkait di dalamnya. Mampukan kami semua Tuhan, untuk dapat menjalankan tugas kesaksian dan pelayanan kami ini dengan penuh tanggung jawab hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga di jemaat Immanuel Depok ini, dengan segala pergumulan mereka, dengan segala sukacita mereka, bahkan mungkin yang sedang berulang tahun. Tuhan mau hadir di setiap pergumulan mereka. Dan di dalam sukacita pun mereka Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini yang sedang bergumul melawan pandemik virus COVID-19. Tolong kami Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berserah. Hanya kepadamu lah pengharapan kami. Karena kuasa-Mu tidak ada yang menandinginya. Berikanlah jalan keluar dari musibah ini. Antivirus yang sedang dikerjakan, Tuhan selesaikan. Agar bangsa dan negara ini boleh kembali bersukacita, boleh kembali merasakan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk persembahan kami ini ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, untuk dapat dipakai memuliakan Tuhan dalam dunia ini, agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan, kasih dan keadilan.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Layakkanlah kami untuk datang ke hadapan-Mu. Dan terimalah permohonan kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita yang sudah mendengar firman Tuhan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya, dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.